Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kelas pembelajaran kimia. Hari ini adalah pertemuan yang keempat di semester genap. Pada hari ini kita akan memasuki bab baru, larutan asam basa ya. Oke, minggu lalu kita sudah dibahas tentang teori asam basa. Nah, Ibu akan mengulas sedikit ya. Jadi teori asam basa ada 3 macam teori. Yang pertama menurut Svante Arrhenius, kemudian menurut Bronsted and Lowry, dan menurut Lewis ya. Yang pertama menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion H positif ya. Jadi kalau dia dilarutkan dalam air dia menghasilkan ion H positif, berarti dia adalah asam ya. Jadi ini contohnya. Jadi kalau dia dilarutkan ternyata ada ion H positif, berarti dia asam. Ya, ini juga menghasilkan ion H positif berarti asam, begitu ya. Kemudian sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya asam itu bersifat korosif ya. Jadi apabila air asam atau zat asam terkena logam, maka logamnya akan mengikis. Nah, itu bersifat korosif ya. Kemudian berasa dan berbau asam ya. Jadi kalau dari rasanya itu dia berbau asam. Kemudian dia memerahkan lakmus biru. Ya, jadi kalau di SMP kita ingat kembali mungkin sebagian besar sudah pernah praktek ya menentukan asam basa. Jadi lakmus itu ada 2, lakmus merah dan lakmus biru. Nah, kalau misalnya suatu lakmus biru ya ini, nah suatu lakmus biru ini dilarutkan, lakmus biru ini dilarutkan dalam suatu larutan. Ya, kemudian tiba-tiba lakmus biru ini ketika diangkat berubah menjadi merah. Nah, berarti larutan tersebut adalah asam. Jadi, mengubah lakmus yang tadinya biru menjadi merah, berarti dia asam. Nah, contoh-contoh dari asam itu adalah ada asam lambung atau asam klorida yang dilambangkan HCl ya. Seperti orang yang terkena MAH itu ya. Jadi, dia kelebihan asam lambung. Nah, ini rumus kimianya HCl. Kemudian H2SO4. H2SO4 rumus kimianya asam sulfat ya, sudah tidak asing ya. Kemudian asam cuka. Asam cuka itu CH3COOH. Rumusnya sudah sering dengar ya karena sering dipakai juga. Nama lain dari asam cuka itu asam asetat. Rumus kimianya CH3COOH. Nah, ini agak berbeda. Biasanya asam tuh di depannya ada huruf H, tapi kalau ini depannya C. Tapi ini merupakan asam ya, karena ketika dilarutkan dia akan menghasilkan ion H positif. Jadi dia nanti akan menghasilkan dia akan menghasilkan ini CH3COOH ya. Ini menghasilkan CH3COO deh, CH3 CO ini bermuatan negatif ya. Jadi terputusnya di sini COO-. Kemudian nanti ditambah H positif. Jadi H-nya ini sendiri. Ini positif ya. Ya. Nah, nanti pengionannya seperti ini. Ini adalah pengionannya ya. H positif. Oke, jadi CH3COOH itu asam. Kemudian contoh selanjutnya asam cyanida HCN ya. Selanjutnya sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH negatif ya. Nah, ini dia zat yang apabila dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion OH negatif ini ya. Oke, menghasilkan ion negatif. Jadi apa saja apabila dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion OH negatif dia merupakan basa ya, seperti ini. Jadi KNaOH CH3COOH ini basa gitu ya, karena menghasilkan ion OH negatif ketika dilarutkan. Nah, sifat dari basa, sifat dari senyawa basa itu kausatik atau mengikis kulit. Nah, jadi contoh realnya gini, sabun ya. Sabun itu adalah salah satu contoh dari basa. Jadi kalau kita mandi sering pakai sabun atau sabunnya kebanyakan, kulit kita akan terasa kering ya. Karena dia mengikis kelembapan atau mengikis hidrasi ya, jadi terasa kering, mengikis kulit. Kemudian berasa pahit ya, berasa pahit kalau kita sikat gigi ya, odol itu salah satu contoh basa juga.
Jadi odol itu rada-rada berasa pahit ya. Nah, itu adalah sifat atau rasa daripada basa ya. Jadi odol juga contoh basa. Kemudian membirukan lakmus merah. Nah, ini kebalikan dari asam tadi. Apabila ada lakmus merah, ini ya lakmus merah. Lakmus merah ini dicelupkan ke dalam larutan, kemudian dia berubah menjadi biru. Ya, maka larutan tersebut adalah basa karena dia mengubah lakmus merah menjadi biru, gitu ya. Saya ulangi, mengubah lakmus merah menjadi biru. Nah, itu berarti basa, membirukan lakmus merah. Itu maksudnya mengubah lakmus merah menjadi biru. Nah, contoh-contoh basa. Tadi sudah Ibu sebutkan contohnya odol, sabun ya. Kemudian air kapur. Air kapur sering kita dengar ya. Nah, rumus kimianya ini C3COH. Nih. Kemudian soda api, natrium hidroksida, rumus kimianya NaOH ini ya. Obat mah, nah ini kebalikan dari asam tadi ya. Jadi kalau orang kena makan dia kelebihan asam lambung HCl. Nah ini kalau kelebihan asam dia dinetralkan dengan basa, yaitu dengan kalau di sini obat mah yang biasa dipakai adalah MgOH 2 kali. Jadi memang kalau keasaman tuh dinetralkannya dengan basa ya. Oke. Ciri-ciri dari basa biasanya memang ada OH-nya ya. Di apa namanya, di belakang senyawanya ada OH. Tapi ada juga yang memang senyawa yang apabila dilarutkan dia menghasilkan OH negatif ya. Meskipun tidak selalu terlihat ada OH seperti ini ya. Tapi secara umum dia ada OH. Kemudian amoniak, amonium hidroksida itu NH4OH. Ya, jadi kalau terlalu jadi menghasilkan OH negatif. Ya, ini latihannya. Dulu semester 1 kita sudah pernah berlatih ya, di awal dulu kalian menentukan apa saja asam-asam, kemudian apa saja basa. Dulu sudah dicari, silakan diingat-ingat aja ya. Diingat-ingat kembali apa ya, misalnya ini asam nitrat itu H N O 3 asam nitrat ya, dan seterusnya ya. Nah, kalian masih ingat lah ya. Kemudian yang ini besi 3 hidroksida, Ibu ingatkan kembali, besi 3 kita tulis dulu. Besi 3 berarti Fe-nya positif 3. Besi 3 itu Fe-nya positif 3 ya. Kemudian besi 3 Fe-nya positif 3. Kemudian OH negatif ya. Sorry, tulisannya kurang baik. Negatif. Nah, ini nanti kali silang ya, Nak. Kali silang. Ini O ya. Aduh. Kali silang ya. Nanti hasilnya yang 3-nya kali 1, yang minnya kali 3 ya. Jadi kali silang ini kali 1, ini kali 3. Nanti hasilnya Fe OH Fe-nya kali 1 tetap Fe aja. Kemudian OH-nya kali 3. Jadi dikasih kurung dulu ya biar nggak kecampur. Kalau dia 2 variabel atau 3 variabel maka dikasih kurung ya biar nggak kecampur sama Fe. Karena kalau nggak dikasih kurung nanti jadinya angka 3-nya hanya milik H. Tapi kalau dikasih kurung angka 3 ini milik O dan milik H ya. Begitu seterusnya. Ya ini hanya mengingat, silakan kalian coba lagi, kalian kerjakan lagi, lihat catatan di semester 1 ya. Jadi nanti kalau ada latihan atau pH bisa ya. Kita lanjut ke reaksi senyawa oksida dan air ya. Oke, oksida ada 2, ada oksida logam ya. Ini ada oksida logam dan ada oksida non logam dan ada oksida logam. Kalau oksida logam ditambah air dia akan menghasilkan asam. Kemudian kalau oksida logam ditambah air akan menghasilkan basa.
Non-logam tuh contohnya apa? Kalian ingat aja unsur-unsur yang non-logam. Misalnya C, S itu non-logam ya, golongan 4, 5, 6, 7 itu rata-rata non-logam semua. Jadi kalau logam tuh biasanya golongan 1, golongan 2, yaitu logam ya. Seperti itu. Nah, ini golongan golongan 4C ya. Kemudian S itu golongan 6 ya. Nah, ini kalau dia ditambah air dia menghasilkan suatu asam. Contohnya CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3, asam karbonat namanya ya. Kemudian kalau SO3 ditambah air menghasilkan asam sulfat H2SO4. Nah, berbeda dengan oksida logam, kalau ditambah air dia sebaliknya akan menghasilkan basa. Logam itu apa? Kebanyakan logam itu ada di golongan 1, golongan 2 atau golongan transisi ya, golongan B. Ya, seperti yang tadi itu yang Ibu tuliskan tadi, Fe itu golongan transisi ya, golongan B. Itu biasanya logam. Nah, golongan Ca itu golongan 2 ya, golongan 2A. Kemudian K itu golongan 1A. Nah, ini bisa dilihatnya dari huruf depan ini ya. Menentukan logam atau tidak logamnya lihat dari huruf depan. Oke. Ini dilihat dari ini ya. Ini kan logam ya. Ini adalah logam. Oke. Itu adalah logam, dia ditambahin menghasilkan KOH suatu basa, COH ditambahin menghasilkan COH 2 kali ya. Seperti itu. Pengionannya kita sudah belajar di semester 1 kenapa bisa COH 2 kali ya. Prosesnya seperti besi 3 tadi ya. Jadi kali silang. Oke, tuliskan senyawa reaksi senyawa oksida. Oke, silakan kalian tuliskan kalau P2O5 ditambah air menghasilkan apa. Kalau N2O5 ditambah air menghasilkan apa, Cl2O7 menghasilkan apa, begitu seterusnya. Tinggal dilihat huruf depannya ini, Nak. Ya, kalau P itu kan non-logam. Jadi kalau non-logam ditambah air pasti nanti hasilnya asam. Asam apa? Kamu cari. N non-logam juga. Ya, kalau ditambah air pasti hasilnya juga asam. Cl non-logam juga, golongan 7. N golongan 5. Ya. P juga golongan 5. Nah, Al itu golongan 3. Al itu golongan 3 dan dia termasuk logam. Fe golongan transisi atau golongan B, logam juga besi ya. Al itu aluminium besi. N golongan 5 itu non-logam. Jadi kalau NH3 pasti hasilnya asam. FeO pasti hasilnya basa. Al2O3 pasti hasilnya basa. Silahkan dicari di rumah hasilnya apa ya. Oke, latihan 1 tadi dilengkapi ya. Latihan 1 ini tadi dilengkapi, kemudian latihan 2-nya juga dilengkapi ya. Ditulis, dikerjakan. Oke. Kita masuk ke kekuatan asam dan basa. Oke. Yang tadi sudah selesai, kita masuk ke kekuatan asam basa. Sifat asam atau sifat basa dari suatu larutan serta kekuatannya ditentukan oleh besarnya konsentrasi ion H positif dan ion OH negatif atau harga pH larutan tersebut. Ya, jadi sifat asamnya itu ditentukan oleh banyaknya ion H positif dan ion OH negatif. Ya, itulah yang akan menentukan keasaman atau kebasaan yang diwakili dengan suatu nilai yang disebut dengan pH ya. Jadi, pH itu adalah suatu besaran yang melambangkan sifat asam atau basa. Menurut Arrhenius, air murni merupakan senyawa netral, tidak bersifat asam ataupun basa. Karena kalau terion netral ya, karena kalau terion H2O itu dia menghasilkan H positif dan OH negatif. Jadi H positif ketemu OH negatif dia jadinya netral ya, seperti itu. Ya. Kemudian dengan membandingkan konsentrasi H+ atau OH negatif suatu larutan terhadap konsentrasi H+ atau OH- dalam air murni dapat ditentukan sifat asam atau sifat basa. Jadi kalau dalam larutan itu H+-nya lebih dominan, maka dia bersifat asam. Tapi kalau OH- yang lebih dominan, maka dia bersifat basa. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam larutan itu terion tapi ada H+, ada OH negatif, kalian lihat jumlahnya ya. Konsentrasinya lebih besar mana? Molnya lebih besar mana ya? Begitu. Oke, lanjut. Ionisasi air murni ya. Ionisasi air murni. Air murni merupakan elektrolit yang sangat lemah ya. Jadi kalaupun air murni ya,
itu merupakan elektrolit lemah. Kalau tadi kan, menurut Arrhenius air murni merupakan netral. Nah, itu kalau dia sudah disuling ya, Nak, ya. Kalau sudah dibersihkan atau disuling sehingga tidak ada ion lagi, kemudian, jumlah apa, OH negatif dan H positifnya setara. Nah, kalau di sini air murni itu masih bersifat elektrolit lemah karena di sini dia belum disuling dan masih mengandung ion-ion lainnya, ya seperti itu sehingga dia masih, mengantarkan listrik ya, seperti yang kita bahas di kelas 10 dulu bahwa air murni itu masih termasuk elektrolit yang lemah ya. Contohnya dia masih bisa mengantarkan listrik, buktinya gitu maksudnya ya, masih bisa mengantarkan listrik. Terionisasi sebagian ya, elektrolit lemah itu terionisasi sebagian, kalau elektrolit kuat baru terionisasi sempurna. Dalam 1 liter air pada 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm ya, ini keadaan standar ya, mol air itu terionisasi ya, dia memiliki 10⁻⁷ mol ya. Ya, seperti ini. Dalam keadaan standar, air yang terionisasi memiliki molnya 10⁻⁷. Ya, ini ketetapan yang diperoleh ya. Sehingga diperoleh apabila kita buat sebuah konstanta, ya, jadi konstanta ionisasi air itu dilambangkan Kw. Ibu ulangi. Konstanta ionisasi air ini dilambangkan Kw, ya, konstanta ionisasi air atau tetapan ionisasi air. Konstanta itu tetapan. Itu adalah perkalian konsentrasi H+ dan OH negatif. Ya, jadi kalau H+-nya 10⁻⁷ ini ya. Kemudian OH negatifnya 10⁻⁷. 10⁻⁷ dikali 10⁻⁷ berarti kan 10⁻⁴. Sehingga diperolehlah ketetapan bahwa harga Kw air adalah 10⁻⁴. Ya, ini diperoleh dari percobaan ya, Nak. Jadi dalam air murni, konsentrasi H positif itu sama dengan konsentrasi OH negatif, yaitu sama-sama 10⁻⁷. Makanya dia pH-nya bersifat netral karena harga konsentrasi H+ dan OH-nya sama. Kalau konsentrasi H+-nya lebih besar dari OH-, maka dia bersifat asam. Nah, ini dia ya. Ini dalam larutan asam. Dalam larutan asam ini, ya. Ini dalam larutan asam, konsentrasi H+ lebih besar dari 10⁻⁷. Jadi lebih besar, maka dia bersifat asam. Dan OH-nya akan lebih kecil ya, sebaliknya. Jadi kalau asam H+-nya lebih besar. Nah, kalau basa justru OH-nya yang lebih besar. Gitu ya. Jadi perlu diingat, cara mudah mengingatnya kalau asam H+-nya lebih besar, kalau basa OH-nya yang lebih besar. Nah, harga Kw 10⁻⁴. Harga masing-masing H+ 10⁻⁷. Jadi H+ 10⁻⁷ mol, OH- 10⁻⁷ mol. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke asam kuat dan asam lemah. Kalau tadi kita membahas tentang air ya, sifat air, ionisasi air. Sekarang kita masuk ke asam kuat dan asam lemah. Asam dulu yang kita bahas, nanti basa ya. Asam kuat, ternyata asam kuat dan asam lemah rumusannya untuk menentukan H positifnya berbeda ya. Oke, kalau asam kuat ya, konsentrasi ion H+-nya hanya mengalihkan jumlah H+, ini jumlah H+ ya. Ya, diingatkan, Ibu ingatkan kembali. Na itu lambang dari jumlah ion H positif. Ya, ini jumlah ion H positif. Ya. Na itu jumlah ion H positif, sedangkan Ma-nya molaritas asam. Ibu ulangi, Na jumlah ion H positif, sedangkan Ma-nya molaritas asam. Seperti itu ya. Kemudian contoh asam kuat nih, contoh asam kuat ya HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HCl4. Ini contoh dari asam kuat. Ya. Oke. Selain 6 senyawa ini tergolong asam lemah. Jadi mudah mengingat ya. Kalau ini asam kuat, selain ini adalah lemah. Asam lemah. Nah, ini contoh dari asam lemah tadi ya. Jadi selain dia yang ini asam lemah ya. Asam lemah. Ini contoh asam kuat. Asam lemah
Ionisasinya berbeda ya, rumusnya nanti untuk menentukan H positifnya adalah akar Ka kali Ma. Ya, untuk menentukan H positifnya akar Ka kali Ma. Ka itu apa? Ka itu adalah konstanta ionisasi asam ya. Ka ini konstanta ionisasi asam ya. Oke. Kita lanjut. Sebentar. Konstanta ionisasi asam. Kemudian ini Ibu ulangi lagi ya. Ini Ka itu konstanta ionisasi asam. Kemudian konsentrasi ion H plusnya tadi Ka kali Ma. Sedangkan alfa itu derajat ionisasi. Alfa itu derajat ionisasi. Ma molaritas asam sama kayak tadi ya. Ibu ulangi Ka konstanta ionisasi asam atau tetapan ionisasi asam. Kalau alfa itu adalah derajat ionisasi. Seperti itu ya. Nah, contoh asamnya ini tadi. Oke, kita lanjut. Masuk ke basa kuat dan basa kuat dan basa lemah. Sama seperti asam, basa ada dua jenis, ada basa kuat dan basa lemah. Ionisasinya juga berbeda. Untuk basa kuat itu sama dengan asam tadi, yaitu pengalian atau perkalian dari jumlah OH negatif. NB itu jumlah OH negatif ya ini. NB jumlah OH negatif, kemudian MB-nya molaritas basa. MB itu molaritas basa ya. Ini. MB itu molaritas basa. Contohnya ini LiOH, NaOH, KOH, RbOH, MgOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BOH 2 kali. Selain 7 senyawa ini dia merupakan basa lemah. Jadi kamu hafalkan saja basa kuat, berarti selain ini basa lemah ya. LiNaK Rb itu golongan 1A, sedangkan Mg, Ca, SrB itu golongan 2A ya. Kemudian basa lemah ini berbeda rumusan OH negatifnya, yaitu akar Kb kali Mb. Ya, OH negatif adalah akar Kb kali Mb. Kb ini sama seperti asam tadi, kalau Ka konstanta asam, kalau Kb konstanta basa atau tetapan ionisasi basa. Nah, kalau alfa sama derajat ionisasi. Alfa derajat ionisasi. Ya. Ibu ulangi, OH adalah konstanta ionisasi basa, alfa derajat ionisasi. Nah, ini contoh basa lemah. N4OH, ZnOH, FeOH. Ya. Jadi cukup hafalkan saja yang basa kuat, jadi selain basa kuat ini lemah gitu ya. Jadi biar lebih mudah. LiNaKRb, MgCaSrB ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ya, perhatikan baik-baik agar paham. Ini contoh soalnya disuruh menentukan konsentrasi ion H+ ya dan konsentrasi ion OH negatif. H2SO4, kita tahu H2SO4 tadi adalah asam kuat ya. Jadi kalian harus ingat dulu H2SO4 tadi asam kuat atau asam lemah. Ciri-cirinya kalau depan H itu biasanya asam ya, Nak. Kalau di depannya H biasanya asam. Nah, ternyata H2SO4 ada asam kuat. Kalau asam kuat kita ingat lagi bahwa H+-nya menggunakan rumus Na kali Ma. Na itu jumlah H+. Na itu jumlah H+. Jadi memang diuraikan dulu ya supaya tahu H2SO4 itu H+-nya berapa. Kalau di sini sih kelihatan H-nya ada 2 ya. Yang sebetulnya itu adalah hasil penguraian dari ini. Oke. Hasil penguraian dari H positif ditambah hasil penguraian dari H positif ditambah SO4 ya. SO4 ini muatannya -2 ya, Nak. Jadi kalau
H ini muatannya positif 1. Kalau S4 min 2 ya. Nah, karena H-nya ini ada 2, maka H-nya di depan ini kita setarakan dengan memberikan koefisien 2. Gitu ya. Ingat, H selalu positif 1. H selalu positif 1. SO4-nya minus 2. Jadi karena di sini H-nya ada 2, maka di depannya dikalikan koefisien angka 2. Gitu ya. Nah, inilah asal dari kenapa Na-nya 2. Jadi jumlah H plusnya ada 2. Ibu ulangi, Na itu jumlah H plus. Atau di sini sudah kelihatan sih, H plusnya ada 2. Jadi 2 kali MA-nya 0,0005. Hasilnya 10 pangkat min 3. Nah, ini H plusnya. Nah, untuk mencari OH negatif, kalian balik lagi ke rumus yang ini. Ini ya. Ini. Kalau mau cari OH negatif kan berarti KW dibagi H plus ya, nak. Ibu ulangi, kalau mencari OH negatif adalah KW dibagi H plus. Oke, ini dia. OH negatif adalah KW dibagi H plus. Oh iya, ini salah tulisnya, nak ya. Oke, ini tuh H plus. Bukan OH negatif ya. Sorry. Ya, diubah aja. Ini H positif. Nah. Ini H positif ya. Kalau ini OH negatif. Ya. Jadi OH negatif adalah KW dibagi H positif. KW-nya tadi tetapannya KW ada 10 pangkat min 14, H positifnya dari sini, nak. Ya. 10 pangkat min 3, sehingga hasilnya 10 pangkat min 11. Jadi ini harga H positifnya, ini harga OH negatifnya untuk soal A. Soal B, C3COOH, tadi Ibu sudah tuliskan penguraiannya. C3COOH itu ini ya, CH3CO min menghasilkan H plus, jadi H positifnya 1. Ya, jadi yang dihitung bukan H yang ini ya, tapi H yang lepas di sini di antara O dan H ini lepas hanya 1. Oke. Kita lanjutkan. Karena H-nya 1. Oh, sorry. Ibu hampir lupa tadi. CH3COOH itu asam lemah ya, nak. Kalau asam lemah ya, kita carinya bukan Na kali Ma ya, tapi kalau dia datanya diketahui alfa atau derajat ionisasi, maka kita mencarinya dengan alfa kali Ma ya. Sekali lagi ulangi, kalau asam lemah, CH3COOH itu asam lemah ya. Maaf tadi Ibu keliru. CH3COOH itu asam lemah, jadi kalau datanya alfa, maka yang kita cari adalah alfa kali Ma. Ya, alfanya tadi 0,02, Ma-nya 0,01, ini kebalik ya. Jadi yang alfanya itu yang 0,02. Nulisnya kebalik. Ini tuh yang ini ya. Oke, paham ya? Nah, sedangkan ini yang ini. Alfa 0,02, Ma-nya 0,01 berdasarkan data ini. Ya. Maka dihasilkan 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, seperti tadi. OH adalah KW dibagi H positif. Nah, ini H-nya hilang. Kehapus. Ibu tambahkan lagi. Oke. KW dibagi H positif. Jadi 10 pangkat min 14. KW-nya H positifnya tadi 2 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya jadi 5 kali 10 pangkat min 11. Itu hasil OH-nya. Nah, ini hasil H plusnya, ini hasil OH negatifnya. Gitu ya. Yang C ini NaOH itu basa kuat ya. Jadi yang langkah pertama memang kita harus tentukan dia tergolong dari basa kuat atau basa lemah. Ternyata NaOH itu basa kuat. OH-nya adalah 0,02 molar ya. Jadi karena dia basa kuat, maka untuk mencari OH negatifnya adalah NB kali MB ya. NB kali MB. Ini 1 kali 0,002. NB-nya jumlah OH ya, jumlah OH-nya sudah terlihat di sini, OH-nya ada 1, berarti 1 dikali 0,02. Jadi menghasilkan 0,02 ya. Ya, seperti itu. Kemudian H positifnya, ini H positif ya. Sorry, positifnya ketinggalan. H positifnya itu adalah KW dibagi OH negatif ya. KW dibagi OH negatif.
ini kebalikan dari yang rumus yang tadi ya. Kalau ini kan OH adalah KW dibagi H+. Nah, ini dibalik H+ adalah KW dibagi OH negatif. KW-nya 10 pangkat min 14 selalu tetap sama ya, 10 pangkat min 14 dibagi OH-nya 10 pangkat min 2 ini mana nih? 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Ada yang tertinggal ini, nak. Maaf. 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, nanti hasilnya nanti berarti 10 pangkat min 11 dibagi ini sama aja. Oke, saya tulis aja di sini ya. Biar ngerti. Sama aja setengah hasilnya ya. Setengah dikali 10 pangkat min 12. Setengah dikali 10 pangkat min 12 ya. Oke. Ini ya. Setengah dikali 10 pangkat min 12 karena 1/2. Ya, hasilnya yang ini. Jadi ini ada angka setengahnya. Salah. Jadi hasilnya yang ini ya, nak. Oke. Karena tertinggal, karena kan OH-nya 0,02 ya. 0,02 itu kan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Seperti itu. Jadi hasilnya setengah kali 10 pangkat min 2. Atau bisa ditulis juga nanti setengah itu kan 0,5 ya. Nanti diubah jadi 5 kali 10 pangkat min 13. Gitu. Boleh ditulis juga 5 kali 10 pangkat min 13. Gitu. Boleh ditulis seperti itu juga boleh. Tulis 5 kali 10 pangkat min 13. Boleh tulis begitu. Ya, yang contoh terakhir NH4OH 0,4 molar, Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Ya kalau udah ada Ka, ada alfa tuh biasanya pasti lemah ya. Jadi mudah mengingatnya kalau ada Ka, ada alfa itu pasti lemah. Ya entah dia asam lemah atau basa lemah, pasti dia lemah. Ya karena lemah, ini OH, berarti kita nyarinya OH dulu ya, jangan H+ dulu karena ini lemah, basa lemah. Sorry, ini bukan Ka ya, namanya basa, berarti ini Kb. Duh, salah tulis ya. Ibu koreksi, ini Kb bukan Ka ya, nak, karena ini basa. NH4OH itu basa. Kalau basa berarti dia Kb, kalau dia asam baru Ka ya. Ya, Kb, ya ini di sini di dalam rumusnya sih sudah benar Kb ya. OH- itu adalah akar Kb kali Mb ya. Ini kurang panjang akarnya. Akar Kb kali Mb ya. Ibu ulangi, OH- adalah akar Kb kali Mb. Di mana OH- itu 10 pangkat min 5, Kb-nya. Ini akar ya, nak. Aduh. Ini, sorry. Nulisnya belum rapi. Oke, akarnya 0,05 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini masih akar. Oke. Nah, ini kalau diakarkan, kalau kita jadikan 25 kali 10 pangkat min 8 ya, nak ya. Kalau dijadikan 25 ya, jadi mundur 3, jadi 10 pangkat min 3 tambah min 5 min 8. Jadi 25 kali 10 pangkat min 8 itu sama aja kalau diakarkan 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Itu hasilnya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 ya hasilnya. Jadi hasil pengakaran dari ini itu H+ OH-nya. Nah, untuk H+-nya bisa dicari dengan tadi ya, H+ KW dibagi OH- ya. KW dibagi OH- ya, bisa dicari lah ya, itu gambarannya sama. H+-nya dicari bagi KW dibagi OH-. Jadi kalau OH- kan udah dapat 5 kali 10 pangkat min 4. Oke, itu tadi adalah contoh-contoh dari pembahasan penentuan asam basa.
Nah, untuk selanjutnya kalian coba cari, tentukan konsentrasi ion H positif dan ion negatif dengan cara seperti ini tadi ya. Silakan dikerjakan di rumah juga latihan 2 yang ini ya. Dari A sampai E. Dicoba di rumah dikerjakan ya. Untuk minggu selanjutnya baru kita akan masuk ke penentuan pH ya. Oke, silakan dikerjakan. Tadi ada latihan 1 ya. Kalian tulis ada latihan 1 ini rumusnya apa ditulis. Ada latihan 2 ya, jadinya apa senyawa oksidanya. Kemudian ada latihan 3 ini. Ya, ini juga masih mudah lah ya, masih seperti ini nyarinya. Oke, silakan kalian kerjakan. Tugas hari ini ada 3 latihan itu dikerjakan di kertas, kemudian nanti difoto, silakan diupload di kolom apa namanya pengetahuan ya, seperti itu. Oke, Ibu cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, boleh dikonsultasikan di apa namanya grup kelas ya. Boleh dikomunikasikan di sana atau boleh melalui pesan pribadi melalui WhatsApp. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.